Menjelang akhir tahun 2024 ini, Bitcoin kembali ramai dibicarakan karena berhasil menembus rekor harga tertinggi sebelumnya. Di awal tahun ini Bitcoin sempat nyentuh level harga 620 jutaan. Dan sampai video ini dibikin, harga Bitcoin udah melonjak jadi 1,4 miliar rupiah. Artinya sepanjang tahun ini harga Bitcoin melonjak lebih dari 100%. Biasanya kenaikan harga Bitcoin ini akan kembali memunculkan pertanyaan, kenapa harga Bitcoin naik? Apa harga Bitcoin udah terlalu mahal? Apa masih bisa naik lagi? Apakah sudah terlambat untuk berinvestasi di Bitcoin atau ada alternatif lain? Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Oke, sebetulnya kenaikan harga Bitcoin ini udah lama ya diprediksi sama banyak pihak. Termasuk channel ini yang udah berulang kali ngebahas potensi kenaikan harga Bitcoin sejak awal tahun 2023. Pas harga Bitcoin dulu tuh masih ada di level 260 jutaan. Pertanyaannya sekarang, buat kamu yang ngerasa di akhir tahun 2024 ini udah terlambat beli Bitcoin, kira-kira harus ngapain ya? Oke, aku langsung aja jawab pertanyaan ini dengan 3 poin penting. Yang pertama, walaupun harga Bitcoin saat ini terkesan udah terlalu mahal, tapi sebetulnya masih belum terlambat loh buat ngejar momentum harga puncak Bitcoin di siklus 4 tahunan yang diprediksi bakal tercapai di sekitar pertengahan 2025 nanti. Yang kedua, jujur aja nih, saat ini aku nggak terlalu nyaranin berspekulasi di kripto lain selain Bitcoin. Apalagi kalau kamu mau investasi secara serius gitu. Karena memang cuma Bitcoin aja yang kenaikan harganya terbukti bisa terus konsisten dan terus bertumbuh. Dimana kripto lain nggak bisa nih punya pertumbuhan yang sejelas ini. Yang ketiga, buat kamu yang punya keyakinan sama Bitcoin, tapi ngerasa kenaikan Bitcoin tuh tinggal dikit lagi, sebetulnya ada cara alternatif loh buat bisa investasi di Bitcoin, dimana kamu bisa dapetin keuntungan yang lebih tinggi dari kenaikan harga Bitcoin itu sendiri. Gimana caranya sih? Kamu bisa pertimbangin buat beli saham perusahaan yang rutin ngalihin aset perusahaannya dalam bentuk Bitcoin. Dan secara historis, kenaikan harga saham perusahaan itu selalu ngikutin pergerakan harga Bitcoin. Sekarang coba deh kamu lihat grafik harga Bitcoin ini. Di sini kita bisa lihat ya, sepanjang tahun 2024, harga Bitcoin naik lebih dari 100%. Kenaikan yang luar biasa banget ya dalam waktu kurang dari setahun. Terus coba kamu lihat grafik yang ini. Mirip banget ya sama grafik tadi, tapi ini bukan grafik yang sama loh. Ini adalah grafik kenaikan harga saham MicroStrategy, yang harga sahamnya ngikutin pergerakan harga Bitcoin. Tapi kenaikannya jauh melampaui Bitcoin. Wah, kok bisa ya harga saham perusahaan mirroring gini sama harga Bitcoin? Terus kenaikannya bisa 4 kali lipat lebih tinggi dari Bitcoin lagi. Kalau gitu buat yang yakin sama pola kenaikan harga Bitcoin tapi pengen profit lebih maksimal, mending beli saham ini aja dong. Nah, di video kali ini, aku mau jelasin tentang perusahaan MicroStrategy ini. Siapa sih pimpinan perusahaan ini? Dan kenapa harga sahamnya bisa ngekor kenaikan harga Bitcoin? Yang pertama kita bahas dikit dulu tentang latar belakang perusahaan ini. MicroStrategy itu adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang data analitik skala besar dan dipimpin sama seorang ahli data lulusan MIT namanya Michael Saylor. Perusahaan ini tuh nyediain hasil olahan data-data strategis buat ngebantuin perusahaan besar dalam mengambil langkah bisnis yang tepat. Klien-kliennya MicroStrategy ini juga nggak main-main loh. Ada perusahaan McDonald's, Sony, Nike, Facebook, sampai Coca-Cola. Singkat cerita, setelah menggeluti bisnis data teknologi selama 30 tahun, Michael Saylor tuh akhirnya bikin sebuah keputusan yang radikal di bulan Agustus tahun 2020, di mana dia berkomitmen nih buat beli Bitcoin dalam jumlah besar secara rutin dari keuntungan perusahaannya, termasuk dari obligasi perusahaan dan juga pinjaman bank. Buat gambaran aja nih, pendapatan perusahaan MicroStrategy ini nggak main-main. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan perusahaan ini konsisten di level 500 juta dolar per tahun. Selain pendapatannya besar, perusahaan teknologi ini juga punya laba bersih yang tinggi. Nah, dari kelebihan cash flow ini dan penerbitan obligasi korporasi, MicroStrategy terus beli Bitcoin secara rutin selama 4 tahun terakhir. Nih, kamu bisa lihat deh data pembelian Bitcoin MicroStrategy ini, dan juga level harga Bitcoin pas mereka beli. Bisa dibilang gak peduli harga Bitcoin lagi turun atau lagi naik, Michael Saylor tuh selaku pimpinan perusahaan terus berkomitmen mengkonversi aset perusahaannya ke dalam bentuk Bitcoin. Sampai video ini dibikin, MicroStrategy tercatat berhasil ngumpulin 279.000 Bitcoin
dengan harga pembelian rata-rata sekitar $42.692 per Bitcoin. Coba kamu hitung deh, dengan harga Bitcoin pas kamu nonton video ini, berapa sih perkiraan nilai Bitcoin yang dimiliki sama perusahaan ini? Sampai video ini dibikin, bisa dibilang MicroStrategy ini adalah perusahaan swasta yang punya aset Bitcoin terbanyak sebagai bentuk cadangan kas perusahaannya. Nah, menariknya lagi nih, keuntungan dari MicroStrategy itu bukan cuma dari kenaikan harga Bitcoinnya aja. Soalnya seiring dengan kenaikan harga Bitcoin, saham perusahaan ini pun jadi ikutan meroket soalnya diminatin sama banyak investor kelas dunia. Nih, kamu bisa lihat kenaikan harga saham MSTR sejak pertama kali mereka beli Bitcoin. Naiknya sampai ribuan persen loh. Dan menariknya pergerakan harga saham MicroStrategy ini benar-benar ngikutin fluktuasi harga Bitcoin. Tiap kali Bitcoin ngalamin lonjakan harga, maka harga saham perusahaan ini juga ikutan naik, bahkan persentasenya lebih besar. Hal ini disebabin karena tiap kali harga saham MSTR tuh naik, perusahaan ini diuntungin. Dan tiap kali perusahaan diuntungin, mereka beli Bitcoin lebih banyak lagi. Dan begitu ada pemberitaan MicroStrategy borong Bitcoin, investor retail juga jadi ikutan beli dan akhirnya harga Bitcoin ikutan bereaksi positif. Begitu aja terus, sampai akhirnya sekarang Michael Saylor sendiri punya sekitar 17.732 Bitcoin dengan total kekayaan ditaksir mencapai 8,6 miliar dolar Amerika. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih pimpinan perusahaan MicroStrategy bisa seyakin itu sama Bitcoin sampai pertaruhin uang perusahaan dan uang pribadinya buat beli ratusan ribu Bitcoin? Jawabannya karena Michael Saylor ini adalah seorang ahli data analisis yang pegang data paling update dan juga kompleks di dunia ini. Dan sebagai seorang ahli data, dia tuh nggak bisa memungkiri kalau aset Bitcoin emang punya tren kenaikan harga dengan pola yang terus berulang dan bisa diprediksi secara matematis. Selain itu, sebagai seorang pebisnis, investor, dan juga ahli teknologi, dia juga memverifikasi ulang berkali-kali bahwa teknologi Bitcoin emang punya keunggulan yang nggak terbantahkan buat jadi komoditas aset penyimpan nilai yang paling ideal di dunia modern saat ini. Dimana Bitcoin ini algoritmanya berjalan otomatis dan nggak bisa diintervensi sama siapapun. Operasionalnya bersifat transparan, jadi kebenarannya bisa diverifikasi. Dan jumlah Bitcoin ini sangat terbatas dan makin susah didapetin dari waktu ke waktu. Sementara pihak-pihak yang butuhin teknologi Bitcoin bakal terus nambah dari waktu ke waktu. Itulah yang mendasari Saylor punya keyakinan kuat terhadap aset ini. Dan terbukti berhasil mendulang keuntungan dari hasil investasinya, maupun dari kenaikan harga saham perusahaannya. Sekarang mungkin kamu kepikiran gitu, kalau Bitcoin ini emang aset yang ideal buat jangka panjang, tapi di sisi lain kamu juga ngerasa potensi kenaikan harga Bitcoin ini udah kurang menarik lagi buat kamu. Kenapa nggak coba investasi di saham MicroStrategy ini aja? Karena bisa dibilang harga saham ini ngikutin harga Bitcoin, tapi persentase kenaikannya jauh lebih besar. Menurut aku, saham MicroStrategy ini emang bisa kamu jadiin pertimbangan buat jadi alternatif investasi. Khususnya kalau kamu ngerasa punya conviction terhadap Bitcoin, dan gak mau berspekulasi sama aset kripto yang lain tapi pengen profitnya lebih maksimal. Nah, buat bisa investasi di saham MicroStrategy, ada beberapa cara ya yang bisa kamu lakuin. Yang pertama, kamu bisa buka akun di broker saham internasional yang terpercaya. Misalnya broker saham US yang banyak juga nih beroperasi di Singapura. Tapi biasanya buat buka broker internasional, modal awal yang dibutuhin tuh cukup besar gitu. Bisa sampai puluhan ribu dolar. Nah, kalau mau lebih praktis, kamu bisa nih investasi di beberapa platform crypto exchange Indonesia yang udah nyediain pasar saham Amerika. Ini dia beberapa exchange dan layanan berizin yang nawarin skema pembelian aset yang harganya tuh ngikutin harga saham di Amerika. Kamu pertimbangin sendiri ya mau pilih yang mana. Oke deh, semoga pembahasan kali ini bisa jadi bahan pertimbangan kamu, sekaligus nambah wawasan kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.